Yo, ada info apa nih di bursa transfer musim panas ini? Sangat seru karena 12 hari lagi penutupan jendela transfer hingga 1 September 2025 ini akan menjadi bagian yang terpenting untuk pergerakan klub-klub di Liga Inggris. Mungkin akan menjadi kejar waktu bagi beberapa klub untuk bisa menyelesaikan transfer di musim panas ini, terutama Chelsea, ya, Manchester City juga mungkin, dan juga Manchester United, ya. So mari kita bahas beberapa highlight, ya, beberapa rumor transfer panas musim ini. Yuk mari kita bahas. Iya, yang pertama yaitu kita saksikan bahwa Alexander Isak masih sangat menginginkan untuk pindah di Liverpool pada musim ini, meskipun secara terbuka Newcastle United juga memberikan pernyataan bahwa Isak itu adalah bagian dari keluarga di Newcastle United dan belum bisa merealisasikan keinginan transfer dari Alexander Isak karena Liverpool sendiri hanya menyertakan harga 110 juta pound sterling, ya, di mana itu sangat jauh yang diinginkan oleh pihak Newcastle. Mereka mematok harga 150 juta pound sterling karena kita tahu bahwa Isak termasuk di dalam striker team of the Premier League musim ini, ya, dan juga sebagai striker utama di Newcastle dan menjadi figur yang paling penting dalam menjalankan musim 2024-2025 lalu bersama The Magpies. Jadi Isak pada awalnya ditawar oleh Liverpool karena keinginan untuk mencari striker, ya. Sementara Liverpool sendiri kehilangan Darwin Núñez dan juga Luis Diaz, meskipun ada potensi juga bahwa Harvey Elliott di Liverpool juga akan hengkang. Namun ketika itu Liverpool memprioritaskan apa namanya? Liverpool memprioritaskan Ekitike dulu, lalu setelah itu Nunes pindah dan mereka harus mencari salah satu pengganti yang bisa menggantikan Darwin Nunes, dan figur itu ada pada striker utama dari Newcastle United, yaitu Alexander Isak. Meskipun Isak sangat ingin bermain di Liverpool, namun seharusnya, ya, ini menurut pribadi saya, bahwa Isak harusnya mengetahui bahwa dia terikat kontrak bersama Newcastle United, dan ketika Liverpool menginginkan Isak, maka Liverpool harusnya bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh Newcastle. Tetapi Liverpool tidak bisa menginginkan itu karena Liverpool sudah pasti tidak akan memenuhi tuntutan Newcastle karena sudah membelanjakan uang yang banyak untuk membeli beberapa pemain seperti Fritz, ya, Frimpong, Kerkes, dan juga Hugo Ekitike yang saat ini memang menjadi beberapa pemain yang termahal di Premier League. Namun ada kemungkinan bahwa Liverpool akan kembali berdiskusi dengan Newcastle pada hari Senin nanti setelah jadwal pertandingan minggu ini, dan ini menjadi hal yang ingin kita sangat nantikan, bagaimana ending dari transfer saga ini, ya, karena memang kedua belah pihak masih bersikukuh. Kedua belah pihak ini memang punya keinginan masing-masing bahwa Liverpool sangat menginginkan pengganti Darwin Núñez, dan Isak sendiri di Newcastle sangat masih dibutuhkan sebagai figur utama menjalani musim 2025-2026, di mana mereka akan menjalani musim yang sulit karena pertandingan persahabatan Newcastle sangat sulit untuk mencetak gol, bahkan akan sangat jauh lebih berat menjalani musim 2025-2026 ini andai Isak hengkang dari Liverpool. Namun, ya, siapa yang tahu bahwa jendela transfer
pada musim ini kurang lebih hanya 10 hari lagi ya, dan akan menjadi pacuan waktu juga untuk Liverpool, apakah mereka mampu mendatangkan Isak atau mereka punya opsi lain untuk melupakan Isak dan membiarkan Newcastle dan Isak berdamai, dengan mungkin saja Isak akan meminta maaf ke pihak Newcastle dan juga pihak penonton ya, fans dari Newcastle United, karena Isak telah mencederai kepercayaan dari klub dan juga penonton ya. Karena kalau keinginan Isak untuk hengkang dan memaksakan itu, maka hal yang tidak wajar bagi seorang pemain, karena Newcastle yang menggaji Isak dan terikat kontrak di sana. Jadi mau tidak mau Isak harus tunduk pada kontrak yang telah ditandatangani dan menunggu apakah Liverpool akan memenuhi patokan harga yang ditargetkan oleh Newcastle United. Dan ya, karena Alan Shearer sendiri memberikan kritikan bahwa Isak seharusnya merevisi ya agen yang telah membuat gaduh negosiasi antara Isak, Liverpool, dan juga dirinya, sehingga Liverpool ataupun Newcastle sama-sama punya keinginan untuk bagaimana saling menguntungkan, karena Liverpool sendiri hanya mau mendatangkan Isak dengan harga yang murah, sementara Newcastle menginginkan Isak itu dijual dengan harga yang ditargetkan oleh Newcastle. So, mari kita lihat nanti apa ending dari transfer saga ini. Semoga saja Isak bertahan di Newcastle, sebab kalau Isak ke Liverpool, maka akan sangat mengerikan Liverpool bersama tim Arne Slot. Ini menakutkan karena kita tahu bahwa reputasi Isak selama beberapa musim di Newcastle itu sudah menjawab bahwa dia adalah striker yang pantas dihargai, cukup layak sesuai dengan keinginan yang ditargetkan oleh Newcastle. Oke, lalu kita ke Eze dan Sapinho, di mana Sapinho dan Eze sama-sama mempunyai cerita yang berbeda, bahwa Sapinho tidak ingin dilepas oleh Manchester City, sementara Eze harus ditikung, yang 2 minggu sebelumnya itu diberitakan untuk pindah ke Tottenham, namun dalam 2 hari ini Arsenal menjadi pemenang dari tanda tangan pemain asal Inggris ini. Mungkin akan menjadi pemain tambahan yang bisa membantu Mikel Arteta untuk mengarungi musim 2025-2026 nanti, karena kita tahu bahwa Kai Havertz itu cedera, dan setelah Kai Havertz cedera, Mikel Arteta merekomendasikan untuk merekrut Eberechi Eze yang juga punya profil yang cukup baik sebagai gelandang ya, gelandang serang maupun juga sebagai second striker ya. Ini mungkin bisa jadi kekuatan penambahan kekuatan yang cukup baik, meskipun kita tahu bahwa Arsenal itu sekarang ini bermain tactical defense ya. Arteta mempertimbangkan ini sebagai profil menjadi gelandang serang yang lincah, eksplosif, dan juga bisa membuka ruang ketika nantinya Arsenal bisa melakukan serangan counter ya. Jadi ya, selamat buat Arsenal karena mampu membajak transfer Eze dari Tottenham menuju ke Emirates Stadium. Mungkin saja besok pagi bahwa delegasi Tottenham akan membicarakan kemungkinan transfer Sapinho yang berharga 80 juta euro atau sekitar 70 juta pound untuk bisa merekrut Sapinho dengan menggantikan target sebelumnya yang gagal direkrut, yaitu Eberechi Eze. Namun akan sangat sulit juga andai kata Pep Guardiola dan petinggi Manchester City yang tak ingin kehilangan Sapinho. Andai kata Sapinho dan Manchester City sepakat untuk berpisah, maka otomatis hal yang harus dilakukan Manchester City yaitu merekrut Rodrigo yang juga sudah tersingkir dari skuad Real Madrid, bahwa kita tahu bahwa pertandingan awal pembuka Real Madrid
dan manajernya Xabi Alonso itu tidak memainkan satu menit pun ya Rodrigo, yang membuatnya frustasi, sangat kecewa, membuat bertanya-tanya apakah dia akan pindah atau akan stay di Real Madrid, meskipun pada konferensi pers bahwa Xabi Alonso masih menginginkan Rodrigo di skuad Los Blancos, yang mungkin saja memberikan penambahan, mungkin saja bisa membantu Xabi Alonso dalam menjalani pertandingan-pertandingan selanjutnya di La Liga maupun Liga Champions ataupun Copa del Rey. Jadi ya ini tergantung lagi bagaimana sikap dari Tottenham, apakah mampu mendapatkan Savinho atau mungkin mencari target lain ya yang bisa atau mengalihkan ke pemain lain yang bisa saja mengantisipasi andai kata Savinho tidak jadi ke Tottenham Hotspur Stadium, kandang Spurs ya. Menarik kita tunggu kasus demi kasus di transfer Liga Inggris kali ini, dan mungkin saja akan ada kejutan di akhir-akhir transfer musim ini ya. Kita ke Donnarumma dan juga Ederson, ini juga akan menjadi perbincangan meskipun Donnarumma sudah kembali latihan ya di skuad Luis Enrique bersama PSG, namun ada kesimpang siuran di sana apakah dia akan bertahan menunggu kontraknya habis di Paris Saint-Germain untuk bisa bergabung di musim panas mendatang secara gratis, meskipun ya PSG tidak ingin mengulangi kejadian itu saat Mbappe ya akan yang bergabung di Real Madrid, dan petinggi PSG sendiri juga tidak ingin hal serupa terjadi pada Donnarumma. Maka mungkin dalam 12 hari terakhir ini kita akan melihat bagaimana situasinya, apakah Ederson akan ke Galatasaray dan Manchester City sudah siap merekrut Donnarumma, ataukah Ederson yang akan bertahan dan menunggu tahun depan untuk pindah ke Galatasaray karena kontraknya akan habis juga di 2026, sementara Donnarumma juga akan habis di tahun depan kontraknya ya. So we'll see, karena kita tahu bahwa sebetulnya MU harusnya bisa merekrut itu ya, karena urgent sekali MU untuk mendatangkan pemain sekaliber Donnarumma, tetapi apalah daya mungkin MU masih butuh untuk menjual beberapa pemainnya, Anthony, Garnacho, dan juga beberapa pemain lain ya, untuk bisa mengumpulkan dana dan bisa membeli striker maupun gelandang, karena MU sendiri pun butuh gelandang dan juga seorang penjaga gawang ya. Lalu kita ke, bukan dari jendela transfer, tetapi ini inspirasi bagi kita semua bahwa kita tahu pertandingan pekan lalu antara Liverpool dan juga Bournemouth, Antoine Semenyo mendapatkan racial abuse dari pendukung Liverpool yang mengalami disabilitas, dan apa yang menjadi inspirasi bagi Semenyo adalah dia tidak dia tidak membalas itu dengan umpatan ataupun cacian, karena kita tahu bahwa disabilitas itu punya juga kekurangan, tetapi Semenyo lebih melaporkan ke ofisial pertandingan bahwa dia mendapatkan perkataan rasis dari fans disabilitas yang saat pertandingan Liverpool melawan Bournemouth. Dan itu sangat inspirasi sekali bahwa meskipun Semenyo mendapatkan kata-kata umpatan rasis, namun Semenyo tidak membalas itu dengan mengumpat balik seorang disabilitas yang merasisi dia. Kalau di negara kita pastinya ya akan membalas itu dengan umpatan juga ya untuk disabilitas. Namun
kita lihat bahwa kebesaran hati Anton Semenyo untuk tidak membalas itu dan lebih memilih untuk melaporkan ke ofisial pertandingan, itu membuat bagaimana hak asasi manusia meskipun itu disabilitas masih dijunjung tinggi oleh Anton Semenyo untuk tidak membalas perkataan disabilitas tersebut, untuk tidak membalas perkataan disabilitas yang telah merasisi dia selama pertandingan, ya. Jadi ini menjadi inspirasi buat kita bahwa seberapapun kita mendapatkan umpatan atau cacian atau hinaan, ya, meskipun itu menyakitkan, namun meskipun begitu dalam hal kemanusiaan, ya, meskipun kalau disabilitas yang mengumpat kita, tidak seharusnya kita membalas perlakuan tersebut, ya. Dan semoga saja ini menjadi inspirasi untuk mengurangi pembulian terhadap disabilitas, yang mana kadang di negara kita disabilitas itu kadang terkena diskriminasi, kadang terkena pelecehan, ya, kadang juga menyakiti hati disabilitas, ya. Dan itu yang memberikan inspirasi buat kita semua bahwa Semenyo meskipun dia terkena racial abuse, namun dia tidak membalas itu ke dia tidak membalas umpatan itu kepada penyandang disabilitas yang memberikan umpatan kepada dirinya. Ini inspirasi buat kita, semoga menjadi bagian penting dalam meningkatkan awareness kita kepada disabilitas dan juga menghilangkan diskriminasi maupun juga rasisme di bumi kita ini. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam kemanusiaan.